الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده ولو كره الكافرون اللهم فصل على محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم يبعثون أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. Sidang Jumat rahimakumullah, dalam kehidupan sehari-hari kita terkadang menganggap sepele pada orang yang tidak populer atau pada orang yang status sosialnya di bawah kita. Baik status sosial dalam arti fisik jasmani maupun dalam bidang ekonomi. Padahal terkadang apa yang kita sangka kurang manfaat, apa yang kita sangka sepele, justru itu berjasa berikutnya di masa-masa yang akan datang. Dan inilah yang mengingatkan kita pada ayat yang saya baca, surat Abasa. Sidang Jumat rahimakumullah, Urwah bin Jabir meriwayatkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menerangkan unzila abasa wa tawalla, diturunkan surat Abasa wa Tawalla itu fi Ibni Ummi Maktum, pada Ibni Ummi Maktum, atau nama aslinya Abdullah bin Ummi Maktum al-A'ma, yang tunanetra. Ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia itu atau beliau Abdullah bin Ummi Maktum itu sengaja menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala yaqul, dan dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul, arsyidni, beri petunjuk aku, berilah aku petunjuk, berilah aku bimbingan. Wa inda Rasulillah, sedangkan di sisi Rasul, rajulun, ada laki-laki min udoma'il musyrikin, dari kalangan para pembesar musyrik, para pembesar Quraisy seperti Umayyah bin Khalaf, kemudian Ubay bin Khalaf, Abu Jahal atau Amr bin Hisham. Kemudian ada juga pada saat itu Abbas bin Abdul Muthalib, yang pada saat itu masih jadi pembesar Quraisy, belum jadi Muslim. Jadi Rasulullah SAW itu sedang memperhatikan para pembesar Quraisy, karena mereka didakwahi oleh Rasulullah SAW. Dan wajar kepentingan itu, kita juga yakin kan sebagai manusia, kalau para pembesarnya masuk Islam, ikut mendakwahi Rasul, kan akan berpengaruh besar kepada masyarakat. Jadi kalau para pembesar itu sudah beriman,
kan pengaruhnya besar juga kepada masyarakat. Jadi saat itu Rasulullah SAW wajar ketika sedang memperhatikan para pembesar, tiba-tiba Abdullah bin Ummi Maktum, orang kecil yang tidak begitu populer tapi sudah masuk Islam dia sejak awal, sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dia sudah masuk Islam terlebih dahulu, tapi kan dia seorang tunanetra. Ketika Rasulullah memperhatikan para pembesar, dia mengatakan arsyidna ya Rasul, arsyidni ya Rasulullah, aku minta petunjuk, aku minta petunjuk. Jadi Rasul pada saat itu kurang menyampaikan muka tersenyum atau muka berseri kepada Abdullah bin Ummi Maktum karena sedang perhatian kepada para pembesar itu. Nah maka turun surat Abasa wa Tawalla. Abasa wa Tawalla artinya bermuka tidak tersenyum atau tidak penuh perhatian, bermuka masam, wa tawalla dan berpaling. Jadi langsung Rasulullah SAW itu diturunkan ayat, ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kamu tidak memperhatikan orang kecil gara-gara sedang berdakwah kepada orang besar? Anja'ahul a'ma, karena datang orang yang tunanetra. Wa ma yudrika la'allahu yazakka, Anda tidak tahu, boleh saja, mungkin saja yang datang itu ingin membersihkan diri. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya? Yang datang kepada Rasul waktu itu menghadap. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau mungkin mencari ilmu, mencari peringatan, atau mencari pelajaran, ingin mendapatkan pelajaran yang bermanfaat baginya. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, langsung Rasul itu ditegur. Kenapa kurang memperhatikan orang yang lemah? Gara-gara sedang perhatian penuh kepada para pembesar. Jadi ada pelajaran dari ayat 1 surat Abasa ini. Pertama, wajah muram itu tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Rasul disindir secara sekaligus ketika menyampaikan wajah muram. Yang kedua, berpaling itu kurang menghiraukan ke salah satu pihak, merupakan sikap yang kurang baik. Kemudian yang ketiga, kepada siapapun setiap mukmin itu mesti berwajah cerah, berwajah tersenyum, berwajah tidak muram, atau penuh perhatian kepada siapapun. Kemudian yang keempat, dalam situasi dan kondisi tertentu bisa saja manusia memperhatikan kepada pembesar. Tapi harus ingat, kadang-kadang pembesar itu kurang manfaat bagi kita, bagi diri kita. Kadang-kadang yang lemah justru bermanfaat pada berikutnya, walaupun pada saat itu tidak dirasakan. Kemudian ayat ini juga merupakan perhatian, jangan sampai penuh ke satu pihak, karena kepada pembesar itu kurang memperhatikan di pihak lain. Anja'ahul a'ma, di situ dikatakan anja'ahul a'ma secara historis, seperti tadi saya katakan adalah Abdullah bin Ummi Maktum, yang kita ketahui bahwa Abdullah bin Ummi Maktum itu orang kecil, orang tunanetra, tapi sudah menjadi muslim sebelumnya. Dan memang dianggap sepele, dianggap tidak bermanfaat, bukan tidak bermanfaat, kurang bermanfaat karena sedang berdakwah kepada para pembesar. Jadi di sini ada pelajaran bagi kita.
bahwa setiap manusia itu selain punya kelemahan seperti Ibnu Maktum dalam tunanetra, itu pasti mempunyai kelebihan atau keunggulan. Biasanya yang tunanetra itu mata kepalanya lemah, tetapi mata hatinya biasanya tajam. Makanya kita lihat bukti-buktinya sekarang ini banyak yang hafal di dalam Al-Quran maupun hadis dari kalangan tunanetra. Dan banyak ulama besar, umpamanya di Saudi Arabia kenal Abdullah bin Baz, itu adalah tunanetra, sehingga fatwa kerajaan almarhum. Itu pelajaran. Kemudian yang kedua, Ibnu Ummi Maktum yang tunanetra itu memiliki kelebihan. Buktinya oleh Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah diangkat sebagai muadzin bersama Bilal. Jadi ada muadzin Rasul itu ada Bilal, ada Abdullah bin Ummi Maktum, ada juga yang lainnya. Tapi itu yang tetap adalah Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Kemudian Bilal juga punya kelebihan di dalam kepemimpinan. Ketika Rasulullah SAW perang Badar, itu Madinah itu dipimpin oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Yang pada saat itu Madinah merupakan pusat kota umat Islam. Kita ketahui Madinah Al-Islam itu didirikan sebagai Madinatul Rasul. Pertama kali ibu kotanya di Madinah. Dan itu berlangsung pada zaman Abu Bakar, Umar, Utsman. Baru oleh Ali bin Abi Thalib pindah ke Kufah tahun 40 Hijriah. Kemudian tahun 132 sampai 40, kemudian dari 40 Hijriah itu pindah ke Damaskus oleh Abdullah As-Safah, dinasti Muawiyah. Kemudian tahun 132 dipindahkan ke Baghdad, itu dinasti Abbasiyah. Jadi sidang Jumat rahimakumullah, ibu kota di zaman Rasul ketika beliau pergi itu dipimpin oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi jelas punya potensi, punya kehebatan beliau yang ketika terjadi turun surat Abasa ini tidak disangka, dan ternyata itu potensi hebat. Kemudian dalam mendidik itu kita jangan terkecoh oleh para pembesar sehingga kurang memperhatikan orang-orang kecil. Yang keempat, orang tunanetra itu walaupun lemah dalam penglihatan mata kepala tapi unggul dalam penglihatan hati. Kemudian yang kelima, banyak umat yang tunanetra itu bisa berhasil. Ya antara lain Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau sempat memimpin Madinah ketika Rasulullah SAW pergi, kemudian juga pengibar bendera. Dan itu ketika Umar bin Khattab menaklukkan Parsi, benderanya itu dipegang oleh Abdullah bin Ummi Maktum pada tahun 14 Hijriah, sehingga beliau wafat sebagai syahid. Sidang Jumat rahimakumullah, oleh karena itu ayat ini merupakan secara historis teguran kepada Rasul, tapi peringatan bagi kita semua, peringatan bagi setiap mukmin. Karena apa? Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Kadang-kadang kita tidak tahu di dalam berdakwah itu siapa yang bisa membersihkan diri. Ada yang bertanya kadang-kadang, dan pertanyaannya itu kadang-kadang ngelantur kemana keinginan dia, walaupun kita sedang membahas pada sesuatu masalah. Kadang-kadang ada yang bertanya itu kemana meni. Kadang-kadang tidak sesuai dengan tema yang kita bahas, dan kita tidak tahu hal itu. Dan ini merupakan ujian bagi para dai, para guru, para pendidik, para pendakwah. Mudah-mudahan sejarah turun surat Abasa yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha ada guna dan manfaatnya bagi kita semua.
Ghafarallahu li walakum walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa inna jannatahu iddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, ayat yang keempatnya menadaskan au yadzakkaru fatan fa'ahu dzikra, atau dia ingin mendapatkan pelajaran lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Kita juga kan tidak tahu orang yang bertanya kalau di dalam mengajar atau di dalam berdakwah. Kadang-kadang kita beranggapan ini bermanfaat bagi si A, si B, kurang bermanfaat bagi si C. Padahal bisa saja itu bermanfaat kepada atau bagi orang yang tidak kita sangka, memberikan manfaatnya, baik pelajaran yang kita sampaikan maupun ilmu yang kita ajarkan pada masa-masa berikutnya. Jadi ada beberapa pelajaran dari kalimat ini. Pertama, setiap dai itu mesti menyangka baik pada yang bertanya, karena kita tidak tahu manfaatnya yang bertanya itu. Kadang-kadang kita menganggap tidak bermanfaat, tapi justru manfaatnya besar, baik bagi kita peringatan itu maupun bagi yang lain. Kedua, Rasul bisa saja tidak mengetahui tentang hati manusia, karena Rasul itu bukan peramal, bukan peneliti. Jadi kalau kita menunjukkan surat itu ditinjau dari segi historis, kalau begitu Rasul tidak tahu tentang hati Abdullah bin Umi Maktum. Memang Rasul tidak mengetahui hati manusia, karena pengetahuan beliau hanya berdasar wahyu. Kemudian yang ketiga, pengetahuan Rasul tentang manusia itu hanya berdasar wahyu, bukan hasil pemikiran. Yang keempat, dengan nada bertanya ayat ini pada Rasul bahwa ada manusia yang mau memanfaatkan peringatan, ada pula yang menolak. Yang kelima, setiap mukmin diperingatkan agar jangan memilah-milah di dalam berdakwah atau di dalam mengajar. Sampaikan kepada siapapun, walaupun kita menganggapnya kurang begitu penting, karena justru manfaat berikutnya akan penting bagi kita semua. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yaumal yaqumul hisab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Aqimissalah.